Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan konsep basis data. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-10, di mana di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bekerja dengan query. Query di sini kita akan mempelajari di DDL terlebih dahulu. Kemudian nanti kita lanjut ke DML. Untuk materi di pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang definisi dari DDL. Kemudian yang kedua adalah cara kerja dari DDL di create, drop, truncate, dan rename database. Oke, ini sangat penting karena ini sangat berguna ketika kalian nanti ke depan akan mempelajari pemrograman. Karena pemrograman itu basicnya adalah penyimpanannya di dalam database. Nah, kemudian uh, bagaimana cara kalian membuat database, kemudian menghapus dan merename, kita akan membahasnya di sini. Jadi definisinya, jadi DDL itu merupakan kumpulan perintah SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus struktur dan definisi metadata dari objek-objek database. Di mana database tabel index view, kita nanti akan melakukan create, alter, dan drop. Adalah perintah-perintah yang umumnya digunakan. Dimana di DDL ini itu sebenarnya lebih ke manajemen atau aksi-aksi yang berkaitan dengan wadahnya, bukan datanya. Jadi wadah itu seperti database, kemudian tabel itu adalah wadah. Kalau misalnya data itu ya, kalau misalnya tabel mahasiswa, kemudian ada data NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Itu data. Kalau ini adalah wadahnya. Nah, sebelum memasuki ke perintah-perintah SQL, kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang tipe data. Jadi tipe data yang pertama itu ada tipe data integer. Pada tipe data ini yang dapat disimpan hanya berupa angka numerik saja, baik berupa angka positif maupun angka negatif. Nah, di sini ada tipe-tipe data, ada tiny integer, kemudian small integer, medium integer, integer. Nah, di sini juga ada jangkauannya, kemudian assign dan memori yang digunakan. Biasanya yang sering dipakai dalam pemanfaatan atau pemakaian di pengaturan struktur tabel nanti itu adalah integer, big integer. Nah, dua ini saya sering sekali memakainya. Jadi kalau misalkan integer itu kalian kalau misalnya melihat ini adalah batasannya, tapi nanti implementasinya nggak serupat ini. Jadi integer itu nilainya adalah 0 sampai dengan 11, di mana contoh ya. Contoh itu misalkan 11 itu 1 1 1 1 1 1 1 sampai 11. Nah, kalau misalkan satunya itu lebih dari 11, katakanlah misalkan 12, maka nanti nilainya akan berubah seperti ini. Karena itu udah maksimal sekali. Nah, kemudian untuk big integer segini, ini 111 itu sampai 20 karakter. Itu perbedaan dari integer dan big integer. Jadi big integer itu lebih panjang. Ini perlu benar-benar kalian perhatikan ketika nantinya itu membuat sebuah database. Karena ini akan rancu sekali. Saya pernah beberapa kali itu karena saya terbiasa menggunakan integer, akhirnya saya menggunakan integer, tapi ternyata pada implementasinya nilai yang masuk di dalam tabel itu lebih dari ini. Maka hasilnya ada banyak data yang nilainya itu seperti ini. Karena kalau misalnya lebih dari 11 string, pasti nilainya semua seperti ini. Coba ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 sampai 11 sama dengan rentangnya adalah 10. Ini batas maksimalnya. Ini batas minimalnya. Kemudian tipe data selanjutnya adalah tipe data string. Pada tipe data ini dapat berisi nilai string, alfanumerik atau karakter dan numerik. Yang jelas nilai numerik di sini dapat untuk operasi perhitungan sebelum dilakukan konversi. Jadi tidak perlu khawatir ketika kalian katakanlah misalkan nilai 1 triliun. Nah, 1 triliun itu nggak mungkin kalian menggunakan integer kan. Kalian bisa menggunakan varchar. Kemudian misalkan nilainya itu ada titiknya, kalian juga bisa menggunakan varchar. Karena kalau misalnya integer itu nggak bisa. Ini tergantung kebutuhan. Dan aksesnya itu 225 bytes. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan sebuah deskripsi kalimat, kemudian di deskripsi kalimat itu huruf
huruf atau angka atau karakter itu lebih dari 225, maka tidak bisa, pasti terpotong. Yang terinput cuma 225. Ini adalah batasannya. Pada ini teks, ini blok, teks. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan tipe yang panjang, ini kalian bisa menggunakan ini. Atau kalau misalkan pengen lebih panjang lagi, kalian bisa menggunakan long text. Nah, ini biasa saya gunakan. Varchar, text, dan long text. Nah, ini yang perlu kalian fokuskan. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan cuma untuk apa namanya, nama itu ya cukup varchar, kemudian alamat cukup varchar. Kalau misalkan mendeskripsikan diri ya harus pakai teks. Nah, kalau misalkan deskripsinya yang dibutuhkan itu lebih panjang lagi, ya maka pakai yang long text seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah tipe data waktu. Tipe data ini menyimpan informasi waktu baik tanggal maupun jam. Walaupun data yang disimpan di sini numerik, tetapi pembayarannya terhadap data string. Jadi perlu dilakukan konversi bila ingin melakukan perhitungan. Berikut tipe data waktu yang didukung MySQL. Oke, ada tipe data time, date, time, year, time, step. Nah, ini semua biasa saya pakai. Kalau misalnya date time itu format standarnya YYY itu artinya tahun, kemudian MM itu bulan, DD itu hari, HH jam, MM menit, SS itu detik. Ya. Atau kalau misalkan dilihat dalam zero value-nya, kalian bisa melihatnya di sini mau sekian. Ini pakai the time. Jadi ada tanggal sama jam. Kemudian date ini hanya tanggal. Jadi kalau format manualnya itu tahun dulu, kemudian bulan dan hari. Nah, kalau misalkan gimana Pak? Kalau misalkan biasanya kalau di Indonesia itu kan dari uh, hari dulu, kemudian bulan, kemudian tahun. Nah, itu nanti ada konvertinya di kalian pelajari itu. Itu pakainya date format. Nanti kalau misalnya di SQL, kita akan pelajari itu. Nah, kemudian time, itu HH, MMES, atau jam, menit, sama detik. Dan year, yaitu tahun, time step. Nah, jadi kalau misalnya time step itu sifatnya update. Jadi ketika nanti ada data baru, nanti ini otomatis terisi. Ini tanpa di ada inputnya aja, ini udah langsung terisi. Tapi jangan lupa settingannya itu dibuat otomatis. Ada kok settingannya. Oke, mungkin itu untuk tipe-tipe data. Nah, selanjutnya kita akan langsung mempelajari tentang bagaimana cara membuat database. Jadi contoh di sini buat database dengan nama DB Campus, DB underscore campus. Kalian menggunakan sintak create database DB Campus. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka XM yang kemarin kalian install pada waktu pertemuan ke-9. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Kemudian setelah kalian melakukan konfigurasi di XM, langkah selanjutnya adalah buka browser. Kalian bisa memakai apapun, Mozilla, Firefox, atau apapun. Mozilla, Firefox, Google Chrome maksudnya, atau apapun itu boleh. Kemudian ketikkan localhost/phpMyAdmin pada link address. Kemudian klik menu SQL. Kalian bisa melihatnya di sini. Ketika kalian masuk ke localhost/phpMyAdmin, kalian klik menu SQL. Kemudian kalian kopikan sintaks ini ke dalam jendela kerja dari phpMyAdmin. Nah, setelah itu kalian klik go. Nah, setelah kalian klik go, maka proses selesai. Untuk melihat bahwa database selesai dibuat, kalian silakan masuk ke dalam menu database. Nah, ini sudah masuk. Oke. Nah, selanjutnya adalah drop database. Sorry, ini salah penulisan. Jadi contoh hapus database dengan nama DB Campus. Sintaksnya adalah drop database DB Campus. Langkah-langkahnya melakukan aksi dalam database. Oke, sebelum memasuki langkah-langkah ini akan saya pelajari dulu apa itu drop database. Jadi drop database itu artinya menghapus database. Sebenarnya kalian bisa menghapus manual di phpMyAdmin, tapi di sini kita bisa lebih cepat tanpa manual, yaitu hanya dengan menggunakan sintaks saja. Oke, ini adalah sintaknya untuk database di kampus. Kemudian langkah-langkahnya sama seperti yang tadi, klik start pada Apache, kemudian klik menu SQL, copy paste,
tersebut, kemudian klik dan selesai. Maka setelah kalian memasukkan perintah ini, otomatis database terhapus. Selanjutnya, setelah kalian membuat database, maka langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Tabel itu adalah isi dari data-data yang nantinya akan ditampilkan di, mungkin itu sebuah aplikasi atau web atau software. Sebenarnya itu sama aja sih, cuma nanti implementasinya itu yang berbeda. Kadang kita sebagai orang IT itu bahkan banyak orang yang beda persepsi. Aplikasi itu yang di handphone, aplikasi itu yang di laptop. Nah, kemudian kalau misalnya di web itu bukan aplikasi. Nah, itu terserah mereka. Cuman kalau misalnya menurut saya semuanya ya aplikasi. Nah, oke, langsung saja create tabel. Jadi contohnya adalah buat tabel dengan nama tabel mahasiswa. Setelah kita tadi membuat database, untuk wadah dari tabel-tabel, selanjutnya adalah membuat tabel itu sendiri. Nah, untuk membuat itu sintaknya adalah create tabel. Ini rumus default, kemudian tabel mahasiswa ini adalah nama dari tabel itu yang akan kita buat, dan ini adalah struktur database-nya, atau kalau misalnya kalian itu adalah atribut, ada ID. Nah, kemudian tipe data dari ID ini itu integer 11, ini tergantung kebutuhan kalian. Kemudian name itu menggunakan varchar karena mungkin bisa lebih dari 10 karakter. Dan nama itu menggunakan tentunya varchar karena misal ID nggak bisa. Oke. Ini kita pakai 255, atau sebenarnya 30 aja udah cukup karena kayaknya nggak ada deh nama juga yang panjangnya itu nyampe 255. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk ke database yang telah dibuat sebelumnya. Jadi nanti kalian klik database kalian buat di Campus itu, dan klik SQL, sama kita masukkan di execute SQL dan paste sintak di jendela SQL di sini, dan klik go dan selesai. Maka akan muncul struktur tabel. Nah, untuk mengecek ini kalian masuk ke menu structure. Nah, di sini kalian bisa melihatnya, kalian sudah membuat tabel dengan nama tabel mahasiswa. Oke. Selanjutnya adalah rename tabel. Jadi kita akan mengubah rename tabel itu adalah mengubah nama tabel. Katakanlah misalnya tadi dari tabel mahasiswa itu menjadi data mahasiswa. Nah, rumusnya adalah atau sintaksnya alter tabel mahasiswa, ini nama tabel sebelumnya, kemudian rename to data mahasiswa, rename menjadi data mahasiswa. Nah, perhatikan ini adalah fungsi atau sintak defaultnya, kemudian ini adalah perubahannya tabel mahasiswa ke data mahasiswa. Langkah-langkah melakukan aksi dalam database ini, masuk ke tabel yang telah dibuat, kemudian klik tabel mahasiswa, kemudian klik SQL, paste sintak ke jendela SQL, kemudian klik go. Oke. Nah, untuk mengeceknya kalian kembali ke structure, maka akan muncul data mahasiswa, yaitu yang sebelumnya tabel mahasiswa berubah menjadi data mahasiswa. Oke, selanjutnya masuk ke truncated table. Truncated table itu menghapus semua data yang ada di dalam tabel. Katakanlah misalkan tadi ada tabel data mahasiswa, di dalamnya ada nick misal 1, 2, 3, kemudian nama misal Joni, kemudian kedua ada nick 1, 2, 4, nama Ehsan misal. Nah, untuk menghapus data itu kalau misalnya 2 kan gampang, kalian bisa melakukan satu persatu. Nah, itu kalau misalnya datanya itu ribuan, atau mungkin bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, nah pastinya kalian nggak mungkin kan menghapusnya itu satu-satu. Apalagi kalau misalkan di PHP admin kalian hanya bisa melihat atau menghapus itu 500 dulu. Katakanlah kalau misalkan 100.000, kalian harus menghapusnya beberapa kali. Itu sangat susah. Nah, makanya di sini kita menghapus dengan fungsi truncated, di mana dengan fungsi ini kita akan bisa menghapus langsung semua data yang ada di dalam tabel tersebut. Langkah-langkahnya itu melakukan aksi dalam MySQL, masuk ke tabel yang telah dibuat sebelumnya, klik SQL, paste di dalam sini, di jendela kerja SQL, kemudian klik go, dan selesai. Maka data yang ada di dalam tabel mahasiswa akan terhapus semuanya.
Terima kasih. Mungkin itu seputar dengan DDL. DDL itu adalah perintah-perintah di mana itu hanya berkaitan dengan wadah-wadahnya saja, seperti database, kemudian tabel, itu saja. Tapi ketika nanti memasuki manipulation, memasuki data-data yang ada di dalam di dalam tabel, itu berarti bukan DDL lagi, tapi itu data manipulation atau SQL yang perintahnya itu untuk memanipulasi data yang ada di dalam tabel. Oke, mungkin begitu untuk pertemuan ke 10 ini. Untuk tugas nanti saya upload di perkuliahan praktik di Sekalsa di konservasi data. Silakan kalian lihat dan kerjakan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.